Sehingga kalau anak-anak berkata, "Ma, minta setan 2.000." Anak mikir, setan kok 2.000? Setanmu berapa di dompet? 2 juta. Wah, keren. Setanmu di bank berapa? 4 miliar. Aduh, banyak sekali setannya. Kata ini bagus, setan itu, uang itu memang setan, betul. Saya pinjam setan 4 juta. Maka itu saya pakai firman, tanya anak-anak saya ini. Saya itu dengan uang saya itu menjauhi betul. Uang itu tidak pernah nempel di badan saya. Kotor, saudara. Dompet saya pun saya nggak pernah masukkan kantong, saya masukkan ke tas saya. Saya itu kalau lihat ada orang ngantongin uang di saku baju saya itu geli. Uang itu adalah benda terkotor sedunia. Betul tidak? Apalagi uang Indonesia. Aduh, sudahlah. Bakterinya itu miliatan di situ, saudara. Kotor sekali. Nah, itu setan betul. Ternyata Tuhan Yesus mengajarkan, ikatlah persahabatan. Itu adalah penginjilan, saya temukan itu. Karena penginjil itu harus bersahabat. Nah, Jung ini saya akan sekolahkan dia. Dia itu lulus 93. Dia itu punya cita-cita ingin sarjana, tapi orang tua tidak mampu. Saudara, tadi dia sudah ke kampus. Dia nyebut angka 13 juta. Dia manggil saya papa akhirnya, karena dia gak punya papa. 13 juta apa? Tapi bisa dicicil. Daftar, saya bilang. Demi Injil saya buat itu. Saudara, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang. Sebelum tahun 2005, anak-anak saya tahu juga, saya tuh hobi beli HP. Tapi yang murah-murah, jangan yang mahal. Oke, kenapa? Kalau saya pergi kemana di tas saya mesti ada HP. Baru, saya nggak mau yang bekas. Ketemu sopir taksi, ketemu tukang koran, ketemu apa? Tanya, nomor telepon bapak lu nggak punya. Sebelum 2005 kan masih langka HP. Sekarang sudah banyak, saya nggak beli lagi. Orang semua sudah punya kok murah-murah. Kalau saya ngomong tentang Injil dan orang itu nggak punya alat komunikasi, saya langsung kasih dengan nomor untuk kita bisa kontak. Dan itu menyenangkan sekali, demi Injil. Maka itu kesimpulannya di ayat ini. Musuh Injil bukan setan. Setan itu nggak ada apa-apanya dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena Yesus sudah menang atas mereka. Sejak Yesus bangkit, setan sudah kalah. Musuh Injil itu cuma satu, orang pelit. Catat itu baik-baik. Udah cuma itu saja, bukan setan. Orang pelit itu musuh Injil. Karena ayatnya jelas. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Saudara, kalau saya terangkan ini jangan kaget ya, tapi ini fakta. Apabila uang itu tidak dapat menolong kamu lagi, itu artinya apa? Uang tidak dapat menolong lagi, itu artinya apa? Coba. Apa? Bokek, bukan. Mati. Orang kaya pun nggak bisa beli nyawa. Kalau dokter bilang nggak ada harapan, mau kemana lagi? Apabila uang itu tidak dapat menolong kamu lagi, baca baik-baik, maka kamu akan diterima di kemah abadi. Itu mana? Bukan rumah duka abadi, beda. Itu mana ya? Mana itu kemah abadi itu di mana? Surga. Nah, sekarang saya mau balik. Jangan kaget ya, ini kebenaran. Maka itu akan ada banyak orang Kristen, pendeta, majelis yang masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena mencuri atau merampok atau membunuh, karena pelit. Itu masuk neraka. Dan itu ayatnya. Saya balik. Kalau kita punya uang, mamon tadi, dan tidak kita pakai untuk mengikat, menjalin persahabatan, nggak dipakai untuk nginjil, maka apabila uang itu tidak bisa menolong kita lagi, berarti kita mati. Apa lawan katanya kemah abadi? Ayo jawab, nggak usah ragu-ragu. Neraka, saudara.
Begitu radikalnya Tuhan kita. Maka itu betul ketika Paulus berkata, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Bukan celakalah aku kalau tidak khotbah, tidak. Apa arti kata celaka yang Paulus katakan? Ya hancur hidupnya. Maka itu gereja, ayo kita kurangi kesibukan ke dalam. Dengan semua waktu, fasilitas, tenaga, ide, dan apa saja. Maka itu tadi, tentukan. 30-70, 40-60, 25-75, 20-80, jangan 50-50. Itu pelit juga namanya. Pokoknya untuk Injil harus lebih banyak daripada ke dalam. Harus. Maksimalkan. Roh Kudus menolong kita untuk jadi gembala yang punya hati Yesus. Hati misi. Tuhan memberkati.